Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata bahwasanya ada seorang sahabat yang sedang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seseorang lewat di hadapan mereka. Lantas sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar mencintai orang ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, "Apakah engkau telah memberitahukan rasa cintamu kepadanya?" Ia berkata, "Belum." Beliau berkata, "Jika demikian, pergilah dan beritahukan kepadanya." Maka ia langsung menemui orang itu dan mengatakan, "Inni uhibbuka fillah." Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Lalu orang tersebut menjawab, "Ahabbakallazi ahbabtani lahu." Semoga Allah mencintaimu, zat yang telah menjadikanmu mencintaiku karenanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya dan Abu Dawud dalam sunannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ats-Tsabrani dalam Al-Mu'jam. Dalam riwayat Ats-Tsabrani terdapat tambahan, kemudian sahabat ini kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan jawaban orang tersebut kepada beliau. Mendengar cerita sahabat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai dan untukmu pahala atas apa yang kau harapkan dari rasa cintamu itu." Hadis ini dinilai syahih oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban dan disetujui oleh Az-Zahabi dalam Al-Mustadrak. Sebuah anugerah yang tidak dimiliki oleh seorang pria. Terlebih anugerah itu bertambah menjadi muslimah yang mukminah, yaitu wanita muslimah yang beriman kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang syalihah. Hadis riwayat Muslim. Menjadi wanita muslimah yang beriman kepada Allah tentu tidak mudah, karena banyak sekali godaan dalam mencapainya. Balasan yang Allah janjikan pun tidak terbandingkan, dan semua wanita pun menginginkannya. Godaan untuk menjadi wanita syalihah seringkali datang saat kita menginjak usia remaja, masa pubertas seorang wanita. Bukan hal yang mudah bagi remaja muslim dalam melewati masa ini, namun sungguh sangat indah bagi mereka yang bisa dikatakan lulus dalam melewati masa pubertas yang penuh godaan ini. Salah satu godaan yang amat besar pada usia remaja adalah rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Memang, rasa tertarik terhadap lawan jenis adalah fitrah manusia. Kalau ada lelaki tertarik dengan perempuan, maka itu wajar. Sebaliknya, jika ada perempuan tertarik pada lelaki, itu juga wajar. Yang tak wajar itu adalah ketika seorang lelaki tertarik pada kambing atau sapi betina, atau seorang perempuan tertarik pada kuda atau kambing jantan. Walau ketertarikan itu wajar, namun harus ditempatkan dalam kaidah yang berlaku. Kalau kita tidak bisa mengelola perasaan tersebut, maka akan menjadi malapetaka yang amat besar, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang yang kita sukai. Sudah Allah tunjukkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fal-'ainan zinahuma an-nadharu wal-udhunan zinahuma al-istima'u." Hadis riwayat Muslim. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Sebagai wanita muslimah, kita harus yakin bahwa kehormatan kita harus dijaga dan dirawat. Terlebih ketika berkomunikasi atau bergaul dengan lawan jenis, agar tidak ada mudarat atau fitnah. Di bawah ini akan kami ungkapkan adab-adab bergaul dengan lawan jenis. Pertama, dilarang untuk berkhalwat, berdua-duaan. TTM,
Teman tapi mesra, kemana-mana bareng, ke kantin bareng, berangkat sekolah bareng, pulang sekolah bareng. Hal ini merupakan gambaran remaja umumnya saat ini, di mana batas-batas pergaulan di sekolah umum sudah sangat tidak wajar dan melanggar prinsip Islam. Namun, tidak mengapa kita sekolah di sekolah umum jika tetap bisa menjaga adab-adab bergaul dengan lawan jenis. Jika ada seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, maka yang ketiga sebagai pendampingnya adalah setan. Dari Umar bin Al-Khattab, ia berkhutbah di hadapan manusia di Jabiyah. Lalu ia membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakhluwanna ahadukum bimra'ah, fa inna asy-syaitana thalithuhuma." Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad, sanad hadis ini syahih. Daripada setan yang menemani kita, lebih baik malaikat, bukan? Ngaji, membaca Al-Quran, memahami artinya serta menuntut ilmu agama, insya Allah malaikatlah yang akan mendampingi kita. Tentu sebagai wanita yang cerdas, kita akan lebih memilih untuk didampingi oleh malaikat. Kedua, menundukkan pandangan. Pandangan laki-laki terhadap perempuan, atau sebaliknya, adalah termasuk panah-panah setan. Kalau cuma sekilas saja atau tidak sengaja, maka tidak menjadi masalah. Namun pandangan selanjutnya adalah haram. Ketika melihat lawan jenis, maka cepatlah kita tundukkan pandangan itu sebelum iblis memasuki pikiran dan hati kita. Segera mohon pertolongan kepada Allah agar kita tidak mengulangi pandangan itu. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fujaati fa amarani an asrifa basariya." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, jaga aurat terhadap lawan jenis. Jagalah aurat kita dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, yang tidak termasuk mahram seperti teman sekolah, teman bermain, bahkan teman dekat pun kalau bukan mahram, maka wajib bagi kita menutup aurat dengan sempurna. Menggunakan jilbab yang menjulur ke seluruh tubuh, menutupi dada, tidak tipis, tidak sempit, dan tidak membentuk lekuk tubuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan." Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Hadis riwayat Tirmizi syahih. Keempat, tidak boleh ikhtilat, campur baur antara wanita dan pria. Ikhtilat adalah campur baurnya wanita dengan laki-laki di satu tempat tanpa ada hijab atau pembatas. Tentu, kita sebagai wanita muslimah tidak mau dijadikan objek pandangan oleh banyak laki-laki, bukan? Oleh karena itu, kita harus menundukkan pandangan. Dan laki-laki pun memiliki kewajiban yang sama. Karena ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran dan berdosa bila kita tidak mentaatinya. Kelima, menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan bukan hal yang mudah. Karena dewasa ini banyak remaja yang terjebak dalam pergaulan dan seks bebas. Sebagai muslim, kita wajib tahu bagaimana cara menjaganya. Antara lain, tidak melihat gambar yang senonoh, tidak membaca atau menonton kisah percintaan berlebihan, dan tidak terlalu sering berbicara atau berkomunikasi dengan lawan jenis, baik secara langsung maupun lewat telepon, pesan singkat, atau media sosial. Sudah selayaknya sebagai seorang muslim-muslimah, baik remaja ataupun dewasa, kita mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk mematuhi adab-adab bergaul dengan lawan jenis tersebut. Semoga Allah memudahkan usaha kita.